Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan ke contoh 2, yaitu perencanaan perkuatan jalan lama dengan pelapisan tambahan atau overlay. Jadi diketahui informasi umum proyek yaitu jenis pekerjaan, perencanaan tebal lapisan tambahan atau overlay jalan lama, tipe jalan yaitu kolektor 2 lajur 2 arah, lalu umur rencananya yaitu 10 tahun dan 15 tahun, CBR tanah dasar yaitu 5%, faktor regional atau FR yaitu 2. Lalu ada data kondisi jalan existing atau jalan lama. Untuk susunan perkerasan lamanya yaitu lapisan permukaan laston dengan MS 744 setebal 10,5 cm. Lalu lapisan pondasi atas dengan batu pecah dengan CBR 100 setebal 20 cm. Lalu ada lapisan pondasi bawah dengan shear 2 dengan menggunakan CBR 50% setebal 10 cm. Lalu hasil penilaian kondisi jalan. Yang pertama, terdapat deformasi pada jalur roda. Kondisi tersisa sekitar 60%. Lalu penyebab kerusakan yaitu jumlah lalu lintas melebihi perkiraan awal saat jalan dibangun. Lalu ada faktor kondisi. Ditulis yaitu 1,0. Dan bahan lapisan taman baru yaitu tambahan laston MS 744. Lalu untuk faktor pertumbuhannya atau I pada rencana 10 tahun yaitu 7% atau 0,07 per tahun. Lalu untuk 15 tahun yaitu pertumbuhannya 6% atau 0,06 per tahun. Lalu ada data lalu lintas atau LHR tahun 2002 yang dimana kendaraan ringan 2 ton yaitu 1.900 kendaraan, bus 8 ton yaitu 610 kendaraan, truk 2 as 13 ton yaitu 120 kendaraan, lalu ada truk 3 as 20 ton yaitu 70 kendaraan, lalu ada truk 5 as 30 ton yaitu 35 kendaraan, yang dimana totalnya adalah 2.735 kendaraan per hari per 2 lajur. Untuk langkah awalnya yaitu kita menghitung LHR pada tahun ke-10 atau tahun 2002, yang dimana rumusnya adalah LHR akhir sama dengan LHR awal dikali 1 ditambah I pangkat N, yang dimana LHR awalnya yaitu LHR yang diketahui pada soal yang ini dikali 1 ditambah I merupakan faktor perkembangan lalu lintas pada tahun 2002, yaitu I-nya adalah 7% atau 0,07 pada tahun ke-10 ya. Sudah diketahui di soal ini. Lalu jangka waktu proyeksi atau umur rencana yaitu 10 tahun. Yang dimana ini adalah tahun ke-10. Maka N-nya menggunakan 10 tahun. Lalu untuk perhitungannya kita tinggal substitusi saja. Untuk LHR awal pada kendaraan ringan 2 ton yaitu 1.900 dikali 1 ditambah I-nya yaitu 7% atau 0,07 pangkat 10 atau N-nya, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk kendaraan lainnya sama saja rumusnya. Untuk datanya tinggal substitusi saja. Lalu kita menghitung LHR pada tahun ke-15. Untuk rumusnya sama saja dengan LHR pada tahun ke-10, namun yang membedakan yaitu I-nya dan N, yang dimana I untuk tahun ke-15 yaitu 6% atau 0,06 dan N-nya adalah 15 tahun. Lalu kita tinggal substitusi saja dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk angka ekivalen masing-masing kendaraan yaitu berdasarkan tabel ini yang didapat dari diktat 2A. Untuk kendaraan ringan 2 ton atau 2000 kg itu kita bagi menjadi 2 sumbu tunggal.
menjadi 1000 kg tambah 1000 kg, yang dimana angka ekivalen 1000 kg untuk sumbu tunggal yaitu 0,0002 ditambah 0,0002 dan didapatkan angka ekivalen untuk kendaraan ringan 2 ton yaitu 0,0004. Begitu juga dengan perhitungan untuk kendaraan selanjutnya sama saja. Lalu kita menghitung LEP atau lintas ekivalen permulaan, yang dimana rumus LEP yaitu sigma C dikali LHR awal dikali E, yang dimana C adalah koefisien distribusi lajur yaitu 0,5 yang didapat dari tabel berikut. Untuk lebar perkerasan L lebih dari 5,50 dan kurang dari 8,25. Untuk kendaraan berat kendaraan berat 2 arah dan kendaraan ringan 2 arah itu adalah 0,5, jadi nilainya sama. Lalu E adalah angka ekivalen kendaraan yang sudah kita cari pada perhitungan sebelumnya. Lalu kita tinggal substitusi saja ke masing-masing kendaraan dan didapatkan LEP atau lintas ekivalen permulaan yaitu 172,259. Setelah itu kita menghitung LEA atau lintas ekivalen akhir untuk umur rencana 10 tahun. Rumusnya adalah LEA tahun ke-10 sama dengan sigma C dikali LHR 10 tahun dikali angka ekivalen kendaraan atau E, yang dimana LHR tahun ke-10 ini adalah LHR tahun ke-10 ini yang sudah kita cari, yang ini tahun ke-10, LHR tahun ke-10. Lalu kita tinggal substitusi saja ke LEA 10 tahun. Dan untuk angka ekivalennya kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya yang ini. Dan dapatkan LEA umur rencana 10 tahun yaitu 338,859. Selanjutnya kita menghitung LEA umur rencana 15 tahun. Ini rumusnya sama saja dengan umur rencana 10 tahun. Namun yang membedakan itu adalah LHR yang digunakan. LHR yang digunakan yaitu LHR tahun ke-15. Lalu kita tinggal substitusi saja. Dan didapatkan LEA umur rencana 15 tahun yaitu 412,83. Setelah itu kita menghitung LET atau lintas ekivalen tengah dengan rumus tengah atau 0,5 dikali LEP ditambah LEA. Untuk umur rencana 10 tahun, LEP-nya kita menggunakan LEP total sudah kita cari sebelumnya. Yang ini 172,259 ditambah LEA 10 tahun yang sudah kita cari sebelumnya dan didapatkan hasil sekian. Begitu juga dengan umur rencana 15 tahun. Namun yang membedakan adalah LEA yang digunakan dan didapatkan hasil sekian. Setelah itu kita menghitung LER atau lintas ekivalen rencana. Rumusnya adalah LET dikali umur rencana per 10. Untuk untuk LER 10 atau umur rencana 10 tahun yaitu LET 10 tahun dikali umur rencana per 10, yang dimana LET 10 itu sudah kita cari yang ini 255,559 dikali UR atau umur rencananya yaitu 10 tahun per 10 dan didapatkan hasil sekian. Begitu juga dengan umur 15 tahun, namun UR-nya yang digunakan adalah 15 dan didapatkan hasil sekian. Setelah itu kita mencari ITP atau indeks tabel perkerasan, yang dimana CBR-nya
yaitu 5%, diketahui dari soal. Lalu DDT-nya daya dukung tanah yaitu 4,706. Lalu IPT-nya didapat dari tabel, yaitu untuk LER 100 sampai 1000. Untuk klasifikasi jalan kolektor itu adalah 2. Lalu FR adalah 2, diketahui di awal. Dan IPO adalah 3,9 sampai 3,5 karena roughness-nya lebih dari 1000. Dan jenis lapis perkerasan laston. Setelah itu kita mencari ITP dengan menggunakan nomogram 4. Yang dimana kita bisa lihat dari sumbu sebelah paling kiri yaitu DDT. Kita mencari DDT yaitu 4,706. Kita mencari 4,706 di sini. Lalu kita tarik garis lurus ke LER masing-masing yang kita dapat. Untuk LER 10 tahun kita dapatkan tadi yaitu 255,559 untuk berwarna merah. Di sini 255, sekian. Lalu untuk yang berwarna hijau, untuk LER 15 tahun yaitu 438, yaitu sekitaran di sini, di bawah 500 ini. Kita tarik lurus dari DDT, kita tarik lurus ke LER tersebut hingga memotong pivot ITP yang di tengah ini. Setelah itu kita sambungkan dengan mengkoreksi FR-nya yaitu sebesar 2. Kita tarik kedua garis tersebut ke 2 hingga memotong sumbu ITP yang sebelah ini atau ITP yang telah dikoreksi oleh FR. Didapatkan yang hijau, yang dimana hijau itu merupakan LER 15 tahun yaitu 9,7. Sedangkan yang merah LER untuk 10 tahun yaitu 8,9. Setelah itu kita menetapkan tabel perkerasan untuk umur rencana 10 tahun menggunakan rumus berikut. Yang dimana A-nya merupakan koefisien kekuatan relatif yang bisa kita dapatkan dari tabel ini. Lalu D-nya yang merupakan tebal lapisan perkerasan yang bisa kita dapat dari tabel ini. Dan K-nya adalah nilai kondisi lapisan yang kita bisa dapat dari tabel ini. Lalu kita mencari dengan rumus ini. Contohnya untuk laston MS 744. Kita mencari A-nya untuk laston dengan MS 744 yaitu didapatkan 0,4. Kita masukkan 0,4 dikali D-nya. D-nya adalah 10,5. Yang di sini harusnya 10,5, harusnya lebih dari 10. Lalu K-nya adalah 60%. 60% itu untuk lapis permukaan itu berada di rentang 50-70%. Yang dimana lapis permukaannya itu kondisinya retak sedang, beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan. Lalu kita substitusi. Begitu pula dengan batu pecah dan sirtu. Lalu didapatkan ITP adanya, kita tambahkan semuanya, didapatkan 6,52. Lalu D1 untuk umur rencana 10 tahun yaitu delta ITP sebesar 2,38. Sama dengan 0,4 dikali D1. Delta ITP ini merupakan ITP tahun ke-10 dikurang dari ITP adanya yaitu 6,52. Didapatkan 2,38 sama dengan 0,4 dikali D1. Dan didapatkan D1 yaitu
6 cm. Sehingga untuk konstruksi perkerasan umur rencana 10 tahun didapatkan overlay atau lapis tambahan dengan laston ketebalan D0 yaitu 6 cm. Lalu lapis permukaan lama atau surface dengan laston ketebalan D1 yaitu 10,5 cm. Lalu lapis pondasi atas atau base menggunakan batu pecah dengan ketebalan D2 yaitu 20 cm. Lalu ada lapis pondasi bawah atau sub base dengan shear 2 dengan ketebalan atau D3 yaitu 10 cm dan subgrade atau tanah dasar CBR yaitu 5%. Setelah itu tabel perkerasan umur rencana 15 tahun sama saja dengan yang 10 tahun, namun yang membedakan yaitu nilai ITP yang digunakan untuk mencari D1. ITP yang digunakan ini merupakan 9,7, yang dimana 9,7 itu merupakan ITP untuk LER 15 tahun. Didapatkan delta ITP yaitu 3,18 dan D1 didapatkan 8 cm. Dan didapatkan konstruksi perkerasan untuk umur rencana 15 tahun. Untuk susunan strukturnya dari lapisan paling atas hingga ke tanah dasar adalah lapis tambahan atau overlay dengan laston ketebalan D0 yaitu 8 cm. Lalu lapis permukaan lama atau surface dengan laston ketebalan D1 yaitu 10,5 cm. Lalu lapis pondasi bawah atau base dengan batu pecah ketebalan D2 yaitu 20 cm. Lalu ada lapis pondasi bawah atau sub base dengan shear 2 ketebalan D3 yaitu 10 cm. Dan tanah dasar subgrade CBR yaitu 5%. Baik, sekian dari video contoh kedua ini. Untuk contoh ketiga kita lanjut di next video.